Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya harap kabar teman-teman sekalian baik-baik saja, walaupun dalam keadaan pandemi corona seperti saat ini. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasan, NPM saya 5018 138. Saya berasal dari kelas A.E. Di sini saya adalah salah satu mahasiswa yang mengambil program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, saya kira itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan media pembelajaran yang telah saya buat sedemikian rupa sehingga akan terlihat menarik nantinya. Di sini saya mengambil judul atau subtema yang telah saya pilih, yaitu perkembangbiakan makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan. Di sini saya mengambil beberapa contoh makhluk hidup dan membuatnya terlihat menarik dan mudah dipahami. Oke, mungkin itu saja. Langsung saja kita datangkan media pembelajaran. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pembahasan yang akan saya jelaskan nanti, sebelumnya kita ketahui dulu mengapa makhluk hidup perlu melakukan perkembangbiakan dan bagaimana saja makhluk hidup tersebut melakukan perkembangbiakannya. Baik, yang pertama yaitu mengapa sih makhluk hidup itu perlu melakukan perkembangbiakan? Alasannya simpel, yaitu supaya mereka tidak punah. Itulah sebabnya mereka melakukan perkembangbiakan, supaya populasi dari koloninya atau sekelompok sejenisnya tidak punah di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana saja makhluk hidup tersebut melakukan perkembangbiakan? Menurut website yang pernah saya baca, banyak caranya, beragam lah, pokoknya bermacam-macam caranya makhluk hidup tersebut melakukan perkembangbiakan. Salah satunya kalau pada hewan yaitu bertelur, terus kalau pada tumbuhan yaitu dengan cara mencangkok. Oke, kita sekarang masuk dalam pokok pembahasan. Ada perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, yaitu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu reproduksi secara generatif dan secara vegetatif. Yang pertama, generatif, reproduksi yang dilakukan dengan kawin atau aseksual, di mana terjadi pembuahan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Selanjutnya, reproduksi vegetatif, reproduksi yang dilakukan dengan tak kawin atau aseksual, di mana tidak terjadi pembuahan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Di sini saya mengambil contoh pada hewan katak. Fase pertumbuhan hidupnya atau perkembangbiakannya berbagi menjadi 5 fase. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu fase telur. Jika pada hewan lainnya pembuahan berada di dalam tubuh betina, pembuahan telur pada katak terjadi di luar tubuh betina. Katak betina akan mengeluarkan banyak telurnya di air ketika musim pembuahan. Selanjutnya, telur tersebut akan dibuahi oleh katak jantan. Telur katak yang dikeluarkan oleh katak betina akan bergerombol. Itu karena ada semacam perekat yang menyatukan satu dengan yang lainnya. Perekat tersebut berbentuk seperti gel yang berfungsi untuk melindungi sel telur. Selanjutnya, fase berudu atau sering disebut juga kecebong. Pada fase awal berudu belum bisa mencari makan sendiri, sehingga akan berada di sekitar telur untuk mendapatkan sisa makanan yang berada pada cangkangnya.
Pada fase ini kecebong juga mulai membentuk organ insang untuk dapat bertahan hidup di air. Bentuk kecebong akan sempurna setelah 1 minggu. Bentuknya berbulat, berekor, dan insang mulai terbentuk, masih berada di luar tubuh. Dan inilah gambarnya setelah 1 minggu kecebong itu. Dia sudah mempunyai kaki dan insangnya sudah mulai terbentuk. Selanjutnya pada fase katak muda. Fase ini dimulai pada minggu ke-12. Katak mulai sudah mengalami perubahan bentuk morfologis dan fisiologis yang sangat berbeda. Seperti katak memendek, insang hilang, paru-paru mulai berfungsi, dan mulut katak melebar. Bukan hanya itu, tetapi hidup atau habitat katak juga mulai berubah. Katak muda sudah mulai meninggalkan perairan dan melakukan banyak aktivitasnya di daratan. Oke, fase yang terakhir yaitu katak dewasa. Pada fase ini merupakan fase metamorfosis katak yang paling terakhir. Pada fase ini, insang katak benar-benar sudah hilang dan sistem pernapasan katak menggunakan paru-paru. Katak tidak memiliki ekor, memiliki kaki yang kuat untuk melompat dan berenang. Terdapat selaput yang berada di kaki katak yang berfungsi untuk memudahkan katak ketika berenang di air. Dan tubuh katak juga sudah tidak menyerupai berudu lagi. Habitatnya sudah berada di daratan. Katak dewasa hanya akan berada di air ketika masa pembuahan saja. Oke, sekarang kita masuk dalam perkembangbiakan secara vegetatif. Di sini saya mengambil contoh dari hewan Paramecium atau bahasa ilmiahnya Paramecium. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang baru mengenal hewan ini. Saya akan menjelaskannya secara ringkas. Paramecium adalah salah satu organisme yang terbilang paling sederhana yang berada di planet kita. Paramecium ditemukan dalam habitat air di mana ada cukup pasokan makanan. Habitat alami mereka adalah air tawar. Pada fase perkembangbiakan vegetatif pada mikroorganisme Paramecium ini bisa kita lihat. Yang pertama, Paramecium ini mendekat antara lawan jenisnya itu, dan kemudian mereka saling berdekatan, tetapi di sini dia tidak menggunakan seksual ya, dia menggunakan sistem aseksual, dan kemudian berakhir pada proses pembelahan diri. Dan pada fase akhirnya yaitu mereka membelah diri untuk mendapatkan koloni baru. Kalau tadi kita membahas tentang perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif dari makhluk hidup hewan, sekarang kita masuk ke dalam perkembangan biakan generatif dan vegetatif pada tumbuh-tumbuhan. Baik, kita mulai dari perkembangbiakan secara generatif terlebih dahulu. Di sini saya mengambil contoh dari tumbuhan mangga. Pada perkembangbiakan mangga terbagi menjadi 7 fase. Yang pertama, dimulai dari biji yang ada dalam buah mangga. Buah mangga yang sering kita makan pasti memiliki biji. Biji tersebut jika ditanam, suatu saat akan tumbuh menjadi akar tunas. Tunas tersebut terus berkembang menjadi pohon mangga yang masih kecil. Tanaman mangga kecil tersebut akan terus tumbuh menjadi pohon mangga dewasa. Biasanya akan menghasilkan bunga. Bunga akan melakukan penyerbukan setelah
Setelah penyerbukan, akan terbentuk buah mangga kecil yang berbentuk bulat. Buah mangga kecil ini merupakan cikal bakal buah mangga yang sering kita makan. Buah mangga terus bertambah besar dan berubah warnanya hijau menjadi keputih-putihan. Setelah buah mangga matang, dalam buah mangga tersebut terdapat biji mangga yang merupakan calon tanaman mangga. Jika biji tersebut ditanam dalam tanah, akan tumbuh tunas yang merupakan calon tanaman mangga yang baru. Baik, itulah tadi perkembangbiakan secara generatif pada tanaman mangga. Sekarang kita beralih ke perkembangbiakan secara vegetatif. Di sini perkembangbiakan vegetatif dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alami dan selanjutnya buatan. Kita masuk ke dalam fase alami. Di sini saya mengambil tiga contoh tanaman yang akan saya jelaskan. Salah satu pisang lebih sering bereproduksi dengan cara aseksual, yaitu dengan tunas, dan jarang sekali pisang berkembang melalui bijinya. Tunas biasanya tumbuh dari pohon pisang yang sudah dewasa dan akan mati setelah berbuah. Tunas nantinya juga akan menjadi tumbuhan dewasa, menjadi pohon pisang yang dewasa lalu berbuah. Tunas pada perkembangbiakan pisang ini berasal dari tunas ketika bagian ini terdapat di dalam tanah. Perkembangbiakan vegetatif secara alami tidak hanya dialami oleh pisang, tapi dialami oleh beberapa tumbuhan, yaitu yang pertama cecor bebek dan bambu. Dia sama-sama tumbuhnya dari tunas dan secara aseksual. Oke, sekarang kita masuk ke dalam perkembangbiakan secara vegetatif dengan cara buatan atau dibantu oleh tangan manusia. Secara buatan pasti teman-teman sudah tidak asing lagi atau sudah familiar dengan cara ini, atau sering disebut orang yaitu cara mencangkok. Secara singkat, cangkok adalah suatu cara untuk memperbanyak tanaman dengan cara memotong dahan pohon, kemudian menanamnya ke dalam tanah sehingga tumbuh akar. Jika akar sudah tumbuh, maka bisa dikatakan dalam proses cangkok berhasil. Yang pertama pada awalnya prosesnya yaitu kita potong terlebih dahulu, atau memberi tanda atau menggesekkan pisau. Kemudian kulit pada pohon tersebut kita kelupas pada bagian luarnya yang telah kita sayat pisau pada tahap pertama tadi. Kemudian tahap ketiga, kita buang kulit atau bagian luar dari pohon tersebut yang sudah kita kelupas tadi supaya dia bersih. Kita potong cara mengelilingi dahan tersebut. Kemudian kita siapkan racikannya untuk menempelkan bahan yang telah kita racik sebelumnya ke dahan pohon yang sudah kita sayat sebelumnya. Kemudian ikat bahan yang sudah kita tempelkan tadi ke dahan pohon, lalu tunggu dahan tersebut mempunyai daun dan bunga setelah beberapa bulan. Oke teman-teman, itulah tadi penyampaian materi dari media pembelajaran yang sudah saya buat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Jika ada salah kata, mohon dikoreksi. Sempurnaan kesalahan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.